aku pun merasakan gitu ada dampak negatif daripada revolusi industri sendiri gitu. Itu ya menyebabkan ini Kerusakan kerusakan ekologi gitu. ekologi yang Ya, jelas-jelas. kerusakan lingkungan gitu ya. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Islam Milenial dengan saya Adelia Rahima. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada podcast kali ini. Baik, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya teman-teman, ada reminder sedikit nih dari saya, jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan jangan lupa tersenyum. Oh iya teman-teman, di sini tentunya saya tidak sendiri ya teman-teman, seperti yang sudah teman-teman lihat gitu. Nih di depan saya ini sudah ada tamu spesial narasumber kita. Siapa? Siapa ya ini? Mungkin Mas narasumber bisa langsung menyapa teman-teman audiens dan memperkenalkan diri gitu. Halo sahabat milenial, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang, selamat berhari Kamis, semoga berbuah manis harinya. Perkenalkan, nama saya Arkom Muhammad Amrullah. Teman-teman bisa memanggil saya Amru atau Arkom gitu, tapi jangan panggil Om Arkom gitu. Saya masih muda. Kebetulan saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 gitu. Dan kebetulan juga saya aktif di organisasi yang bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Fakultas Hukum itu sendiri. Seperti itu perkenalan singkat dari saya, Mbak Adel. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Rupanya nih, narasumber kita yang luar biasa ini merupakan salah satu aktivis dalam organisasi di kampus. Wah, berat-berat ini. Oh iya, Mas Amro nih, kita pada podcast kali ini kita mau membahas tentang apa sih? Seperti yang telah kita diskusikan tadi ya, Mbak Adel. Oh iya. Sebelum behind the scene-nya gitu. Duh, kok bilang nih, nah, jadi ketahuan dong. Wah, nggak apa-apa. Biar teman-teman udah ada pandangan dulu nih, mau bahas kemana. Nah, kita tadi kan mau membahas revolusi industri dan ekologi gitu ya. Ya. Seperti itu secara singkatnya. Oke, siap. Lanjut ya teman-teman. Apa sih revolusi industri itu? Langsung aja nih. Iya, boleh langsung. Oke. Izin melihat HP untuk melihat ini ya. Nggak boleh. Iya, silakan, silakan. Yaudah, balik aja aku nih. Nggak. Nih, aku sedikit menyimpulkan ya, Mbak Adel. Oke, revolusi industri itu terdiri dari dua kata ya, Mbak Adel. Yang pertama dari revolusi dan industri gitu. Revolusi adalah perubahan besar yang cepat dan bersifat radikal yang itu mengubah tatanan fundamental bagi manusia. Fundamental itu diartikan sebagai hal-hal mendasar yang ada di manusia gitu Mbak Adel. Terus untuk sejarahnya nih, revolusi industri itu pada awalnya diadakan sih, tapi terjadi di Inggris pada abad 18, lebih tepatnya pada tahun 1760 hingga 1850 gitu. Itu adalah revolusi industri pertama. Nantinya bakal ada revolusi industri yang selanjutnya gitu. Sampai sekarang kan kita sudah berada di revolusi industri 4.0 ya, Mbak Adel. Nah, revolusi industri ini berdampak banyak tentunya teman-teman. Mbak Adel juga nih. Nah, yang menyebabkan adanya perubahan pada sistem atau bidang pertanian, industri, transportasi, teknologi, dan bahkan masuk kepada tatanan sosial gitu. Nah, revolusi industri yang terjadi di sini itu bukan di sini. Udah lama sih sebenarnya. Revolusi industri yang terjadi di Inggris itu disebabkan adanya ilmu pengetahuan yang semakin maju gitu. Karena pada awalnya di Belanda, di Eropa itu terjadi zaman Renaissance atau zaman kegelapan gitu. Jadi gereja dogma gereja itu sangat mengekang mereka para filsafat untuk melakukan pembaharuan. Jadi para orang-orang di Inggris ini mau mengadakan perubahan besar-besaran gitu. Perlu adanya kemajuan yang lebih untuk mendapatkan kemauan mereka gitu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya revolusi industri. Yang pertama adalah situasi politik yang stabil gitu. Bahwasanya di Inggris itu situasi politik itu mendukung untuk adanya melakukan revolusi industri gitu. Yang kedua adanya sumber daya alam yang melimpah di Inggris gitu. Nah, para pengusaha di Inggris itu ingin melebarkan atau mengekspansi barang dagangannya
baik di internal Inggris maupun ke eksternal di luar Inggris di apa tanah-tanah jajahannya. Nah, yang ketiga adanya eh, adanya ilmu pengetahuan semakin maju. Ya, yang saya sebutkan di awal tadi bahwasanya setelah mengalami kemunduran yang begitu sangat jauh ketimbang di Islam itu sendiri itu, Inggris ingin melakukan perubahan besar-besaran dalam bidang keilmuan gitu. Makanya diciptakan sesuatu yang baru gitu. Seperti telepon yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell, terus uap, terus vaksin dan sebagainya macamnya gitu. Nah, itu nanti berdampak pada hak milik. Jadi nanti pemerintah itu memberikan sertifikat hak milih penuh kepada para penemu itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah adanya arus urbanisasi akibat revolusi agraria yang terjadi di Inggris pada saat itu. Itu, Mbak Adel. Baik. Nah, dari yang sudah tadi dijelaskan sama Mas Amro nih, terkait revolusi industri ya, kemudian ada juga dijelaskan sejarahnya revolusi industri. Nah, tadi sudah lengkap sekali. Nah, apa sih dampak dari revolusi industri itu gitu? Mungkin ada dampak dari terjadinya revolusi industri itu. Jelas banget itu Mbak Adel, ada Ya. dampaknya gitu. Nah, boleh tuh monggo disebutkan gitu. Apa saja sih dampak-dampaknya? Mau yang positif atau yang negatif dulu ini Mbak Adel? Mau yang positif dulu dong. Oh. Ya. Oke. Aku menyimpulkan ada 3 dampak positif ya untuk terjadinya revolusi industri ini. Yang pertama adalah pada pada sektor ekonomi gitu. Jadi barang-barang yang ada itu semakin melimpah dan mudah untuk didapatkan gitu. Jadi semisal kita pengen HP gitu, ada banyak HP di supermarket, di toko-toko kelontong dan sebagainya macamnya gitu. Itu adalah akibat dari adanya revolusi industri. Bayangin aja Mbak Adel, kalau sebelum tahun 1700-an gitu, kita dapat HP, apa itu HP nggak tahu gitu. Aku mau SMS Mbak Adel pun nggak tahu gimana caranya gitu. Wah. Terus Iya. kalau dari segi transportasi nih, nah transportasi semakin mudah gitu, kereta ada, pesawat ada, kapal yang cepat ada gitu. Nah, kita balik lagi ke zaman sebelum 1700 gitu, bahwasanya dulu tuh masih pakai kuda gitu. Bayangin kita naik kuda dari Afrika ke misalnya ke Australia gitu, berapa hari gitu. Apalagi pas zaman Nabi gitu, belum ada transportasi gitu ya Mbak Adel gitu. Iya. Nah, terus adanya perdagangan yang makin berkembang gitu. Kita bisa beli makanan lewat Shopee Food gitu. Bisa beli barang dari Tokopedia dan sebagainya macamnya gitu. Ini bukan promosi ya Mbak Adel ya. Nyebutin iklan dong ini. Aduh. Kena ini. Mungkin jadi brand ambassador gitu ya. Iya. Jadi masih ada lagi kah untuk dampak-dampak positifnya gitu? Tadi sudah disebutkan ada di bidang transportasi, kemudian komunikasi, teknologi gitu ya. Mungkin ada lagi dampak positif yang lain gitu mungkin. Untuk dampak positif mungkin banyak, cuman mungkin teman-teman dari sahabat milenial untuk menyebutkan di bawah gitu ya. Iya. Ini kan sebagai diskusi gitu ya. Sekiranya saya luput terhadap dampak positifnya, mungkin teman-teman bisa menambahkan atau Mbak Adel mungkin bisa menambahkan sendiri. Mungkin nanti untuk teman-teman yang mau menambahkan nih dampak positif dari revolusi industri bisa langsung disampaikan melalui kolom chat di bawah ya. Baik, mungkin lanjut tadi kan Mas Amri ini menyebutkan ya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Mau yang disebutnya yang mana dulu nih? Nah, teman-teman tadi saya panggilkan ya teman-teman untuk disebutkan dulu dampak positifnya. Tadi ada yang sudah disebutkan, kemudian lanjut dong Mas Amro di bagian dampak negatifnya. Apa saja sih dampak negatif dari revolusi industri itu gitu. Oke Mbak Adel nih, untuk dampak negatifnya aku jelas mengambil lebih banyak ya, ada 5 gitu. Karena aku merasa aku pun merasakan gitu ada dampak negatif daripada revolusi industri sendiri gitu. Yang pertama adalah perusahaan kecil gulung tikar gitu. Jadi perusahaan-perusahaan kelontong, perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mempunyai kuasa atau tidak mempunyai power untuk melakukan jual beli ataupun mendirikan industri gitu, mereka akan kalah dan tergusur gitu. Dan perusahaan-perusahaan besar ada yang menang gitu. Mereka mempunyai kekuatan, mempunyai uang dan mempunyai kuasa gitu. Ini kalah saing gitu ya, Mas Amri ya? Iya, ini bukan kalah saing percintaan tapi kalah saing ekonomi. Lebih parah ini. Nah, yang kedua ada ekonomi yang timpang dengan timbulnya klaster-klaster ekonomi gitu. Nah, setelah adanya kekalahan dari perusahaan-perusahaan kecil atau toko kelontong gitu,
terdapat klaster-klaster baru gitu. Bahwasanya ada klaster kaum borjois, ada proletar maupun marginal gitu. Jadi apa ya? Para penduduk di dunia itu dibagi-bagi gitu. Aku orang yang kaya, kamu orang biasa, dan kamu orang miskin gitu. Wah, Nah, parah banget kan itu. oh ini ada kelas-kelas ini ya, kesenjangan sosial ya. Kesenjangan Iya. sosial lebih tepatnya gitu Mbak Adel. Nah, yang ketiga ada upah buruh yang rendah gitu. Nah, karena revolusi industri ini ingin menciptakan apa ya, produk yang massal yang banyak gitu ya. Tapi upah buruh atau hak-hak buruh itu nggak dipenuhi gitu. Karena mereka menafikan hal itu gitu. Mereka fokus pada pengembangan industrial mereka sendiri gitu. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan sebenarnya Mbak Adel. Ya itu salah satu bentuk penindasan ya. Nah, Iya betul. kan. Jadi lebih mementingkan usahanya sendiri gitu, tidak apa ya namanya tadi yang disebutkan Tidak itu? peduli gitu Iya, ya. tidak peduli dengan bawah-bawahannya yang pekerja-pekerjanya begitu ya. Terus ada lagi tuh tadi baru berapa poin ya? Teman-teman ingat gak yang disebutin baru berapa? Tadi di awal narasumber kita ini menyebutkan ada 5 poin ya. Ya, betul sekali. Mungkin Mbak bisa Adel. dilanjutkan. Nah, karena tadi Mbak Ade bilang ada kesenjangan sosial ya, itu nanti nggak menyambung pada sistem kapitalisme gitu, yang berujung pada imperialisme gitu. Bahwasanya kesenjangan sosial itu disebabkan adanya kapitalisme gitu. Karena ciri-ciri dari kapitalisme adalah mereka ingin memproduksi secara massal gitu, tanpa memperhatikan situasi kondisi di sekitarnya gitu. Yaitu kepentingan kaum burjois gitu, kepentingan kaum yang ingin mendapatkan ego mereka untuk mendapatkan segalanya gitu Mbak Adel. Nah yang terakhir adanya kerusakan ekologi seperti itu Mbak Adel. Baik, sudah cukup mungkin dapat ya disebutin semua sudah ya? Atau Mas teman-teman Aulia? atau Mbak Adel bisa menambahkan Oh nanti iya, ya? sudah saja, saya masih ada banyak pertanyaan nih yang pengen saya tanyakan gitu. Nah, kemudian tadi ada dampak-dampak positif juga, kemudian ada dampak negatif ya. Nah, di dampak negatif ini tadi Mas Amro menyebutkan ada ekologi ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih ekologi itu? Nah, aku sedikit menyimpulkan ya Mbak Adel terkait ekologi itu sendiri. Cuman aku nggak bisa menjelaskan secara rinci karena aku bukan orang-orang sains gitu. Dan aku mungkin hanya tahu dari beberapa undang-undang lingkungan gitu Mbak Adel. Mungkin Mbak Adel ya sebagai orang sains bisa menambahkan nanti ya kalau kurang. Gitu. Boleh. Mungkin teman-teman juga nanti bisa menambahkan juga ya teman-teman, membantu saya nih ditantang sama narasumber yang luar biasa ini gitu. Aduh. Nah, ekologi ini adalah studi terhadap hubungan timbal balik gitu. Timbal balik antara organisme dengan organisme yang lain atau lingkungan di sekitarnya gitu. Atau secara secara simpelnya adalah hubungan antara makhluk hidup atau manusia, hewan maupun tumbuhan terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Yang juga membahas tentang tingkah lakunya gitu. Nah, untuk akar kata dari ekologi sendiri itu adalah ada dari bahasa Yunani nih. Kita selain belajar ekologi dan revolusi industri, kita belajar bahasa Yunani juga nih Mbak Adel. Itu, Apa itu? dari oikos artinya habitat dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara langsung ekologi itu adalah membahas tentang ilmu yang membahas tentang habitat ataupun ekosistem itu sendiri. Nah, ekologi itu pertama kali ditemukan oleh Ernst Haeckel, itu filsuf dari Jerman semasa Charles Darwin. Seperti itu Mbak Adel. Baik, jadi ekologi itu ilmu pengetahuan yang membahas tentang perilaku atau tingkah laku makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya, begitu ya? Betul sekali itu. Nah, kemudian tadi kan kita di awal itu membahas tentang revolusi industri ya, Mas Amri ya? Ya. Apa hubungannya kemudian revolusi industri ini bisa menyebabkan di Kerusakan sisi ekologi gitu? Apa sih kenapa revolusi industri ini bisa berdampak pada sisi ekologi gitu? Nih, aku juga sudah menyimpulkan beberapa hari yang lalu gitu Mbak Adel, bahwasanya bukan sih ini hasil riset sedikit tuh melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan industri dan kerusakan ekologi di Yogyakarta gitu. Bahwasanya aku menyimpulkan bahwasanya ekologi ini adalah salah ngomong. Bahwasanya banyak revolusi industri yang mengorbankan ranah-ranah ekologi gitu. Semisal
aku ingin menciptakan pabrik semen gitu. Nah, biasanya tuh semen kan ada limbahnya gitu ya Mbak Adel. Nah, limbahnya itu terjadi di lingkungan sekitarnya. Misalnya masuk ke limbah di air gitu. Air di sana jadi kotor dan beracun. Belum lagi untuk lingkungannya, untuk tanah gitu, segi tanahnya. Tanahnya menjadi gambut dan tidak bisa ditanami oleh tumbuhan gitu. tumbuhan gitu. Sedangkan polusi udara, nah polusi yang disebabkan oleh pabrik itu menyebabkan polusi yang berdampak pada iklim yang tidak menentu gitu. Hujan menjadi kotor dan sebagainya macamnya gitu. Nah, aku sedikit menciumkan juga nih Mbak Adel, ada beberapa dampak eh, yang disebabkan oleh adanya revolusi industri gitu. Yang pertama tadi ada lingkungan yang sudah aku sebutkan. Yang kedua adalah terhadap tatanan sosial gitu. Nah, kalau untuk lingkungan itu ya karena memang apa ya? Banyak teknologi yang diciptakan dengan sumber daya alam seperti air, udara dan tanah sebagai macamnya. Itu ya menyebabkan ini Kerusakan ekologi gitu. yang jelas-jelas. Kerusakan lingkungan gitu ya. Makanya kenapa bisa disandingkan revolusi industri dengan ekologi. Nah, yang kedua ada tatanan sosial gitu Mbak Adel. Yang sudah aku sebutkan tadi di awal bahwasanya adanya pengkelasan gitu. Aku kaum kaya, kaum miskin, dan kaum biasa aja gitu, kaum proletar gitu. Kesenjangan gitu ya yang tadi kita sebutkan gitu. di awal-awal tadi ya. Itu sangat miris gitu. Ternyata memang dampaknya itu bukan hanya terhadap sistem ekologi tapi juga pada tatanan sosial gitu. Ya. Sudah cukup atau ada yang Mantap. ingin ditambahkan lagi? Sudah. Sudah. Baik, selanjutnya nih, kemudian saya penasaran nih pandangan Mas Amrul sendiri gitu. Pandangan Mas Amrul terkait permasalahan ekologi yang sekarang ini sedang terjadi gitu. Nah, pandanganku ya terkait permasalahan ekologi yang terjadi saat ini itu, karena aku tadi sudah menyebutkan di awal bahwasanya aku sedikit menilik atau meriset dikit gitu, riset kecil-kecilan bahwasanya di Jogja itu apa sih, dan aku dalam kelasnya masih Jogja ya Mbak Adil ya, karena kalau udah internasional tuh udah kelasnya profesor mungkin. Iya. Kita kan ini juga karena memang kita di Jogja ya teman-teman. Iya. Nah, dampak yang terjadi itu kebanyakan adalah sampah, terus adanya polusi udara, terus global warming gitu atau efek rumah kaca gitu. Nah, itu disebabkan karena memang kesadaran dari para pihak yang ada di pabrik itu nggak ada. Jadi ya mereka ya ini kapitalisme, menggunakan sistem kapitalisme itu dengan ciri-ciri yang aku sebutkan tadi, bahwasanya mereka ingin memproduksi massal barang tanpa memperhatikan lingkungan maupun para pekerjanya gitu Mbak Adel. Terus pun harusnya permasalahan ekologi ini harus dibarengi dengan adanya kesadaran dari masyarakat maupun dari mahasiswa gitu. Karena aku juga mahasiswa ya Mbak Adel ya. Mbak Adel juga mahasiswa kan? Iya dong, masih mahasiswa ya. Nah, jadi adanya hubungan yang ini timbal balik itu, hubungan kausalitas bahwasanya bukan hanya tugas para pemerintah, melainkan tugas dari para masyarakat seluruh itu. Masyarakat ya berarti ya. Jadi karena memang di Jogja itu ya FYI ya nih Mbak Adel. Iya. Apa nih apa? Ternyata kesadaran lingkungan atau kesadaran peka terhadap lingkungannya itu masih sangat minim di Yogyakarta itu sendiri gitu, sehingga kita perlu kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif yang ditumbuhkan dari diri sendiri dulu gitu. Terus kita mengkaji literatur, terus kita mengkaji media-media yang ada gitu, sumber-sumber yang terpercaya gitu. Kita mendalami itu, mengawal isu-isu yang terjadi itu dengan harapan kita bisa menyebarkan ke teman-teman yang lain gitu, Mbak Adel. Nah, baik, sudah tuh tadi kita sudah mendengarkan pandangan Mas Amrul ini terkait masalah ekologi yang sedang terjadi, khususnya tadi disebutkan di Jogja ya teman-teman ya. Ya kan Mas Amrul di Jogja betul. Ya. Nah, kemudian nih yang terakhir masih boleh nanya nggak nih Mas? Masih ada? Boleh banget nih, waktunya slow banget. Iya, saya pengen bertanya nih, bagaimana menurut Mas Amrul ini langkah alternatif seperti apa yang harus kita lakukan gitu untuk menghadapi masalah ekologi yang sekarang ini sedang terjadi. Nah, untuk langkah alternatif jelas aku di rumah itu udah mencoba untuk nanam pohon Mbak Adel gitu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Ini sebagai langkah kecil ya? Iya, langkah kecil karena
kita melihat tadi yang aku sebutkan bahasanya ada sampah, terus polusi udara dan sebagainya macam yang itu. Maka langkah-langkah nyata gitu, langkah-langkah nyata untuk memperbaiki lingkungan itu harus ada gitu dengan menanam pohon. Aksinya gitu. Aksi langsungnya gitu. Menanam pohon, terus membuang sampah pada tempatnya gitu. Karena dalam apa namanya? Hadis pun disebutkan an-nadhafatu minal iman gitu. Iya. Bahwasanya kebersihan sebagian dari iman. Mantap ini. Terus kita juga perlu mendekatkan diri pada Allah gitu, mendekatkan diri pada prinsip-prinsip agama gitu. Bahwasanya sebagai manusia tuh jelas kita disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu Mbak Adel? 30 ya? Wah, 3. Mantap. Iya bukan. Disamain dulu dong, nanti beda paham lagi. Waduh. Apa yang khalifah fil ard? Benar Iya. sekali. Apa Bahwasanya manusia itu kan sebagai khalifah atau menjaga penjaga Iya, pengelola. bumi, gitu, pengelola Iya. bumi. Makanya dari situ diinterpretasikan sebagai seperti avatar lah gitu loh. Wah, Tahu apa avatar? itu gimana? Jadi tugasnya untuk menjaga dan melindungi bumi gitu dari mara bahaya tangan-tangan kotor manusia. Lebih tepatnya mengelola dan melestarikan gitu ya. Makanya harus ada aksi langsung selain pada omongan-omongan tok gitu. Iya. Mungkin ada langsung ya Lebih aksi langsung yang sudah coba aku terapkan dalam terapkan kehidupan ya. sehari-hari gitu. Itu ada menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya gitu, dan juga tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman yang lain gitu. Karena percuma untuk kalau kita melakukannya hanya untuk diri sendiri gitu. Iya. Maka di Muhammadiyah itu kan harus adanya amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Iya. Nah, maka perlu adanya mengajak dakwah kepada teman-teman, kepada masyarakat dan bahkan ke pemerintah yang ada gitu untuk tetap melestarikan lingkungan gitu. Karena di Jogja sendiri ya, karena aku udah ngeriset sedikit di Jogja gitu, maksudnya sedikit sekali pohon yang ada di Jogja gitu. Makanya rumah-rumah itu harus tetap ada pohon untuk adanya sirkulasi udara yang sehat gitu Mbak Adel. Baik, jadi untuk langkah alternatif yang bisa kita lakukan gitu, bisa kita mulai dari hal-hal kecil, mungkin dari menanam pohon, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan juga menjaga kebersihan juga ya, Iya. Mas Amru ya gitu. Jadi kita ini harus memulai langkah kecil untuk nantinya mencapai kesadaran kolektif atau kesadaran bersama banyak gitu. Nggak cuma kita sendiri nih, tapi kesadarannya itu dibangun dari seluruh masyarakat gitu. Iya. Gitu. Baik. Nah, dari yang sudah tadi dipaparkan, dijelaskan oleh Mas Amru ini tadi, mungkin ada yang ingin ditambahkan gitu untuk sebelum mengakhiri podcast kali ini gitu. Gini Mbak Adel. Kita kan sudah melewati masa-masa ini ya, pendempongan undang-undang cipta kerja gitu. Nah, kita harus tetap mengawal hal tersebut gitu, karena di sana ada undang-undang yang memang merugikan kita, apalagi dalam sisi lingkungan gitu. Bahwasanya industri itu perlu ditegakkan lebih dan ekologi atau lingkungan itu dibabat habis gitu. Makanya sebagai mahasiswa hukum nih aku ya, undang-undang yang seperti itu harusnya tidak boleh dilegalkan gitu. Karena itu benar-benar merusak ekologi itu sendiri gitu. Seperti itu Mbak Adel. Baik, sudah cukup mungkin? Wah, cukup banget itu. Wah, ini ya teman-teman, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung podcast ya. Penghujung podcast kali ini, izinkan saya sebelumnya nih menyampaikan kesimpulan yang tadi sudah kita bahas-bahas ya Mas Amru ya. Di sini saya mendapatkan kesimpulan. Jadi dari yang sudah dibahas tadi, ternyata kemajuan-kemajuan dari revolusi industri itu banyak mengorbankan segi lingkungan atau ekologi, seperti misalnya pembangunan infrastruktur yang berlebih sehingga merusak ekologi gitu. Seperti misalnya mengorbankan hutan maupun tanah yang luas. Walaupun di sisi lain itu ada banyak dampak positif juga, seperti di aspek ekonomi dan juga teknologi. Kemudian ada juga ilmu ya, keilmuan gitu. Nah, dan ternyata kerusakan yang terjadi dari sisi ekologi itu banyak disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri gitu. Karena itu dari sifat egoisnya manusia gitu, sifat kurang berpuas diri, tamak dan mementingkan nafsunya sendiri gitu. Nah, berkaitan dengan permasalahan ekologi, tentunya sudah pasti ya kita harus menerapkan konsep ekologi itu sendiri, yaitu kausalitas ya, atau hubungan timbal balik. Iya, hubungan timbal balik. Jadi kita baik manusia baik ke alam, alam juga akan
baik ke kita gitu. Melindungi dan masyarakat Iya, sendiri. kita menjaga alam, alam juga akan melindungi kita gitu ya, cocok. menjaga kita gitu. Nah, kemudian maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus mengawal apa nih? Mengawal isu-isu ekologi yang beredar di sekitar kita, kemudian mengkaji literatur dan berita yang beredar ya, Mas Amri ya begitu. Kemudian jangan lupa sayangi dan jagalah lingkungan kita sebaik-baiknya ya teman-teman gitu. Mungkin kita cukupkan ya untuk podcast kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu gitu di podcast Islam Milenial ini gitu. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya supaya podcast Islam Milenial ini bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Saya Adelia Rahima dan Mas Arkom Muhammad Amrullah. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya Adelia Rahima dan Mas Arkom Muhammad Amrullah. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.